Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ikhwatu iman fil aqidah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah biidznillah kita kembali bertemu dalam majelis syahrul Ramadan bab yang ke-15 kali ini, melanjutkan pelajaran dari kitab yang sama yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang bab ini dinamakan oleh beliau dengan syarat-syarat pembatal puasa dan hal-hal yang boleh dilakukan ketika puasa. Ya. Jadi ada syarat sebuah puasa itu batal bila memenuhi syarat, dan bila tidak memenuhi syarat maka pembatal ini tidak membatalkan puasa. Begitu juga dengan apa-apa yang boleh dilakukan oleh seseorang ketika ia sedang berpuasa. Nah, sahabat Kauja yang dirahmati oleh Allah, ya, Syekh mengawali dengan puji-pujian sebagaimana biasa dan salawat serta salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga halnya dengan keluarga dan sahabat beliau. Dan selanjutnya beliau berkata, saudara-saudaraku, pembatal-pembatal puasa yang telah disebutkan selain haid dan nifas, yaitu jima', keluarnya mani, makan, minum, serta perkara-perkara yang semakna dengan makan dan minum, bekam dan muntah. Ya. Kecuali jika dilakukan dalam kondisi, ini tidak membatalkan puasa, kecuali jika dilakukan dalam kondisi faham, ingat, dan memilih. Nah, teman-teman Kauja yang tersayang, mengenai perkara pembatal puasa, yakni bekam, ternyata ya, ini ada kondisi-kondisi dan keadaan tertentu, ya. Dalam sebuah keterangan, ya, dijelaskan bahwa riwayat yang mengatakan bahwa telah batal puasanya orang yang membekam dan dibekam, ini ternyata dinasakh atau dihapus dengan hadis yang lain, ya, hadis yang lain yang menjelaskan bahwa dibolehkan berbekam oleh seseorang selama bekam ini tidak melemahkannya, ya. Baik. Jadi ini ada keterangan tambahan yang Kauja perlu sampaikan, ya, bahwa kemarin Syekh Utsaimin menjelaskan hadirnya sebuah dalil yang bersumber dari Imam Ahmad serta dikuatkan oleh oleh Imam Bukhari, yang menerangkan bahwa orang yang membekam dan yang dibekam sama-sama batal puasanya, ya. Nah, tetapi ada pembahasan lain yang juga menarik mengenai persoalan ini, ya, yang menerangkan, ya, bahwa terhadap perkara bekam yang dilarang tadi, ini ternyata ada hadis lain yang membolehkan, ya. Ternyata ada hadis lain yang membolehkan, ya. Baik. Hadis itu datang dari Ibnu Abbas, ya. Yang pertama kata beliau bahwa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama, beliau berhijamah, wa huwa muhrimun, ketika beliau dalam keadaan ihram, wahtajama wa huwa shaim, dan beliau juga berhijamah dalam keadaan puasa, ya.
Ini hadis yang kedua yang berbeda dengan hadis pertama. Yang hadis pertama mutlak melarang. Hadis kedua. Kemudian ada pula hadis yang ketiga. Juga hadis yang sahih dari Anas bin Malik. Ya. Anas bin Malik ditanya oleh seseorang, apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa? Namun Anas bin Malik berkata tidak, kecuali jika bekam itu bisa menyebabkan dirinya lemah. Ya, baik. Teman-teman kauja yang tersayang, ya. Keterangan dari para ulama bahwa menurut jumhur atau mayoritas ulama yaitu Imam Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i, berbekam tidak membatalkan puasa. Dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas serta Anas bin Malik dan Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, karena beberapa alasannya bolehnya berbekam dalam bulan Ramadan. Ya, pertama, kata mereka, alasan yang pertama, boleh jadi hadis yang menjelaskan batalnya orang yang melakukan bekam dan dibekam adalah hadis yang telah dimansukh. Ya, hadis yang telah dimansukh atau telah dihapus dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi bersabda ya bahwa Rasulullah memberi keringanan atau rukhsah bagi orang yang berpuasa untuk satu, mencium istrinya, yang kedua untuk berbekam. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni, Nasa'i dan Ibnu Huzaimah. Ya. Imam Nasa'i meriwayatkannya dalam kitab Hadis Al-Kubra. Ya. Dan Ad-Daruqutni mengatakan bahwa semua periwayat dalam hadis ini thiqah, kecuali Mu'tamar yang meriwayatkan secara mauquf. Nah, ya. Lalu Ibnu Hazm mengatakan bahwa hadis yang menyatakan bahwa batalnya puasa oleh orang yang melakukan bekam dan orang yang dibekam adalah hadis yang sahih. Ya, tanpa ada keraguan sama sekali. Jadi hadis itu sahih. Ya, akan tetapi kata beliau, kata Ibnu Hazm, ya, kami menemukan sebuah hadis dari Abu Sa'id yang menyatakan bahwa Nabi memberi keringanan atau rukhsah bagi orang yang berpuasa untuk berbekam. Nah, hadis ini sanadnya juga sahih. Nah, maka kata Ibnu Hazm, wajib bagi kita untuk menerimanya juga. Ya, namun kata beliau, yang namanya rukhsah atau keringanan pasti muncul setelah adanya larangan. Nah, di sini penjelasannya teman-teman. Ya, bahwa ternyata hadis yang pertama ya yang diriwayatkan oleh siapa tadi? Oleh Al-Hasan, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Hasan bahwa pembekam dan yang dibekam sama-sama batal puasa, ya, ini hadis larangan yang pertama, tetapi muncul rukhsah atau keringanan. Maka di dalam logika ilmu hadis, ya, dalam logika ilmu hadis, ya, Imam Ibnu Hazm mengatakan bahwa hadis yang pertama telah dimansukh oleh hadis yang kedua. Karena kalau di dalam hadis yang kedua ini, ya, di dalam hadis yang kedua ini tegas dikatakan bahwa Nabi memberikan rukhsah atau keringanan. Yang tadinya dilarang, akhirnya diberikan keringanan. Sama seperti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seluruh wanita untuk ziarah kubur. Itu hadis pertamanya, tetapi kemudian muncul rukhsah, boleh. Ya. Nah, maka kalau kita hanya melihat pada satu hadis yang pertama saja, ya, meskipun ini juga tidak salah, ya, kalau kita jadikan hujah tidak salah, ya. Namun bagi orang yang membutuhkan bekam, ya, karena sesuatu atau karena penyakit, maka hadis kedua yang datang menasakh hadis yang pertama, ya, menghapuskan larangan hadis pertama dengan pemberian keringanan dari baginda Nabi, maka ini juga bisa dijadikan dalil oleh seseorang yang ingin membekam atau yang ingin dibekam, selama akibat dari berbekam itu tidak menyebabkan pasien tersebut menjadi lemah. Ya, karena memang ada teman-teman orang-orang yang ya mungkin ketika bekam itu darahnya banyak sekali. Ya, darahnya banyak sekali sehingga
dia akhirnya menjadi lemah setelah berbekam, ya. Nah, ini yang apa namanya, yang dikatakan bahwa sebaiknya dia tidak berbekam, ya, atau dengan kata lain ini menjadi sesuatu yang makruh. Nah, baik teman-teman Kak Uja yang tersayang, ya, sampai di mana tadi ya? Ya. Maka bila dilakukan secara sengaja, kondisi inilah yang disebut dengan batalnya puasa. Nah, berikut ini adalah penjelasan 3 kondisi yang menjadi syarat-syarat tersebut. Jadi, kapan pembatal itu disebut batal? Apabila terpenuhi 3 syarat. Apabila tidak terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, kata Syekh Utsaimin, pelakunya tahu bahwa semua itu merupakan pembatal puasa. Maka jika ia tahu, ya, jika ia tidak tahu, maka puasanya tidak batal. Ya, ya, kalau dia tidak tahu, puasanya tidak batal. Ya. Ya, satu misal ya. Di sini Syekh menghadirkan dalil dari surah Al-Baqarah ayat 286. Ya, di mana Allah berfirman, orang-orang mukmin berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah atau lalai, ya. Di dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah berfirman, aku telah mengabulkan doa tersebut. Ya, artinya Allah mengabulkan doa orang yang melakukan dosa karena tidak tahu atau lupa, gitu. Begitu juga di dalam surah Al-Ahzab, ya, surat 33 ayat 5, Allah berfirman, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi, walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima." Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Ya, artinya khilaf ini lupa, ya. Tetapi yang ada dosanya adalah apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, hal ini kata Syekh mencakup kebodohan seseorang terhadap hukum agama. Misalnya dia tidak tahu bahwa perkara tersebut termasuk pembatal puasa sehingga ia melakukannya. Mencakup pula kebodohannya terhadap realita dan kondisi yang dalam hal ini adalah waktu. Misalnya ia makan karena merasa bahwa fajar belum terbit padahal sudah. Nah, ya kan? Ada daerah-daerah atau orang-orang yang ya memang waktu fajar itu masuk, dia tidak ada jam di rumahnya dan tidak ada jadwal, ya. Nah, ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Pintu tertutup rapat, jendela tertutup rapat, masih gelap padahal sudah fajar. Ya, mereka pikir masih malam, maka mereka pun makan dan minum. Ya. Baik. Contoh lainnya kata Syekh, ia berbuka karena merasa bahwa matahari sudah tenggelam, padahal sebenarnya belum. Nah, jika semua ini terjadi, maka puasanya tidak batal. Ya, karena semua dilakukan, pelanggaran itu dilakukan karena lalai atau tidak mengetahui. Disebutkan dalam kitab Sahihain dari Adi bin Hatim. Ya, Adi bin Hatim ini adalah sahabat Nabi yang awalnya Yahudi, lalu dia masuk Islam. Ketika turun firman Allah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, kata Adi bin Hatim, lalu aku pun mempersiapkan 2 buah tali hitam dan putih. Karena ayat itu bunyinya begitu, hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Maka kata Adi bin Hatim, aku pun mempersiapkan 2 buah tali yang hitam dan putih, lalu keduanya kuletakkan di bawah bantalku. Pada waktu sahur, aku memperhatikan keduanya, sampai jika aku sudah bisa membedakan antara tali hitam dan tali putih, maka aku akan segera menahan diri. Maksudnya berhenti makan. Keesokan harinya aku menghadap Rasulullah dan memberitahukan perbuatanku, lalu beliau bertanya. Beliau bersabda, "Inna wisadaka idzan la'aridun in kana al-khaytul abyadu wal aswadu." Ya, wisadaka innama dzalika bayadun nahari wa sawadul lail. Kata Nabi, jika yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam adalah bantalmu, maka bantalmu tentunya benar-benar lebar.
Karena sebenarnya yang dimaksudkan oleh Allah dari benang putih dan benang hitam adalah terangnya siang dan gelapnya malam. Ya, terangnya siang dan gelapnya malam. Dalam kisah tadi, kata Syekh, Adi masih tetap makan setelah terbitnya fajar. Nah, sudah terbit fajar, cuma karena dia lihat benang hitam sama benang putih belum bisa dia bedakan, dia tetap makan. Sahabat itu tidak menahan diri dari makan dan minum selama masih belum dapat membedakan antara tali hitam dan tali putih. Meskipun demikian, Rasulullah tidak memerintahkannya untuk mengulangi puasanya atau mengqadha puasanya, disebabkan ketidaktahuannya tentang perkara hukumnya. Ya, ini menunjukkan bahwa puasa Adi bin Hatim sah, walaupun dia masih tetap makan sesudah fajar terbit. Baik. Begitu pula disebutkan dalam Sahihul Bukhari, kata Syekh, dari Asma binti Abu Bakar yang berkata, pada zaman Nabi, kami pernah berbuka pada suatu hari yang mendung. Buka puasa dikiranya sudah maghrib kan, padahal hari itu lagi mendung. Ya, setelah mereka berbuka, ternyata matahari muncul kembali. Ya, muncul kembali mataharinya, ya kan? Nah, Asma tidak menyebutkan bahwa Nabi memerintahkan sahabat untuk mengqadha puasa karena ketidaktahuan. Nah, jika beliau memang memerintahkan mereka untuk qadha, niscaya hal itu pasti akan dinukil dan dikabarkan kepada kita. Tapi tidak ada berita. Artinya Asma dan para sahabat yang lain yang sudah membatalkan puasa meskipun matahari kemudian masih muncul kembali, belum terbenam maksudnya, ya. Nah, begitu munculnya matahari, ya, mereka berhenti lagi. Ya, berhenti lagi makan dan minum yang tadinya sudah berbuka. Dia tidak melanjutkan makan minum karena dia pada saat dia menyangka mendung, dia kira matahari sudah tenggelam, maka dia makan berbuka puasa, baca doa, ya Allahumma laka sumtu, ya ada yang membaca zahaba zama dan seterusnya, dia minum makan, sudah kenyang perut, muncul matahari. Ini tidak disuruh ulang. Para sahabat pun melanjutkan berpuasa, berhenti makan dan minum sampai matahari betul-betul tenggelam. Nah, hari itu Nabi tidak katakan, kalau begitu kalian qadha puasa, tidak. Ya. Nah, berikutnya saya berkata, hukum yang sama juga berlaku untuk orang yang makan setelah terbitnya matahari disebabkan dugaan bahwa matahari belum terbit. Ya, prasangka. Itulah yang kau katakan tadi. Mungkin di rumahnya tidak ada jam atau dia tidak terima kalender pemberitahuan, ya kan, jadwal imsakiyah dan seterusnya. Lalu dia bangun. Mungkin kesiangan dia bangun, dia lihat suasana masih gelap, ya, dia matikan lampu misalnya, karena tidur dia matikan semua lampu rumahnya, jadi masih gelap ini. Oh, berarti ya, dia makan, dia nyalakan lampu lalu dia makan. Ini puasanya pada hari itu tetap sah dan ia tidak wajib mengqadha disebabkan ketidaktahuannya tentang waktu. Dan Allah telah membolehkan makan, minum dan jima sampai jelas terbitnya fajar. Jelas terbitnya fajar, bukan karena dugaan. Ya, harus karena perkara yang jelas. Nah, orang yang melaksanakan perkara yang mubah dan diizinkan tidak diperintahkan untuk mengqadha perbuatannya tadi. Sebaliknya, jika seorang mengetahui bahwa ternyata fajar telah terbit dan matahari belum terbenam ketika tengah makan dan minum, maka ia wajib untuk segera tahan diri dan mengeluarkan apa yang ada di mulutnya. Sebab pada saat itu, ia sudah tidak memiliki uzur lagi. Ya kan? Nah, jangan sampai sudah masuk air sepotong, dia lihat, sudah terbit fajar, tanggunglah, minum aja sekali klub. Itu nggak boleh. Ya, begitu muncul pengetahuan bahwa fajar sudah masuk, dia mendengar adzan, maka apa yang tersisa di mulutnya dikeluarkan. Nah, ini menurut penjelasan saya, Syekh Utsaimin, ya. Baik. Nah, itu tadi syarat yang pertama. Berikutnya syarat yang kedua, ya, kata saya, pelakunya melakukan pembatal puasa dalam keadaan ingat. Nah, ya. Jika ia lupa, maka puasanya sah dan tidak wajib qadha. Berlandaskan ayat yang tadi telah disebutkan serta riwayat dari Abu Hurairah. Ya. Selanjutnya dalam sebuah hadis yang diambil dari lafaz Imam Muslim, hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi telah bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu."
Ya, barang siapa yang lupa kalau ia sedang puasa, lalu ia makan dan minum, maka hendaklah ia lanjut sempurnakan puasanya, karena Allah yang telah memberinya makan dan minum. Nah, perintah Nabi untuk menyempurnakan puasa menunjukkan bahwa puasa tersebut tetap sah. Adapun penisbatan pemberian makan dan minum kepada Allah menunjukkan bahwa pelakunya tidak terkena hukuman apapun. Ya. Akan tetapi jika ia teringat dan diingatkan, maka segeralah ia untuk kembali stop atau menahan diri dan mengeluarkan apa yang terdapat di dalam mulutnya. Jika memang masih ada. Mengingat pada saat itu ia sudah tidak lagi memiliki uzur setelah dia tahu. Ya. Dan barang siapa yang melihat orang yang berpuasa sedang makan dan minum, maka ia wajib mengingatkannya. Saudara, kok makan, kok minum? Kan bulan Ramadan. Nah, ini kan bulan puasa ya, siang hari ya. Maka dia harus ingatkan. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat kedua, Allah berfirman, "Wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal itsmi wal udwan." Ya, tolong menolonglah engkau dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah engkau tolong menolong dalam perkara dosa, perbuatan dosa dan permusuhan. Itulah syarat yang kedua. Nah, syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, pelakunya dalam kondisi memilih. Maksudnya ia melakukan pembatal puasa tersebut berdasarkan keinginan dan pilihan sendiri. Ya, kalau dia sendiri yang mau buka puasa tanpa ada sebab apapun, maka puasanya batal. Tetapi jika ia dipaksa, nah ini perhatikan ya teman-teman ya. Kalau ia dipaksa, maka puasanya tetap sah. Sehingga tidak wajib diqadha. Nah, di sini ada penjelasan yang menarik, teman-teman. Hal tersebut karena Allah telah mengangkat hukum dari orang yang mengucapkan perkataan kufur karena dipaksa, apabila hatinya tetap teguh dalam keimanan. Nah, ini sebagai dalil beliau menghadirkan surat ke-16 ya, surat An-Nahl ayat 106. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnah." Ya. Wa qalbuhu mutmainnum bil imani walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi walahum adzabun azim. Ayat ini turun karena atau sebabnya, asbabun nuzulnya karena sahabat Ammar bin Yasir yang dipaksa kafir ya, pada waktu dia masih menjadi budak. Ya. Setelah bapaknya dibunuh, mamanya dibunuh di depan matanya, lalu dia pun mau dibunuh. Ya, dipaksa oleh majikannya Umayyah untuk kembali kepada kekafiran. Tapi dia akhirnya mengucapkan kata-kata kekafiran, tetapi hatinya tetap tenang dalam Islam dan dalam iman. Maka turunlah ayat ini. Man kafara billahi min ba'di imanihi, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman, kecuali kata Allah, man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Ya, artinya ini pengecualian. Maka orang ini tidak berdosa kata Allah. Ya. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi walahum adzabun azim. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Ya, tapi orang yang dipaksa dan hatinya tetap dalam keimanan, maka kata Allah tidak mengapa. Ya, dan di sini jadi dalil dari Syekh Utsaimin menunjukkan bahwa terhadap orang yang dipaksa, ya kan, orang yang dipaksa untuk mengerjakan pembatal puasa, namun dia tetap menolak, artinya menolak dalam hati, karena namanya orang terpaksa pasti begitu kan. Ya, bukannya melawan. Kalau melawan ya tidak ada masalah, tidak ada pembahasan. Yang jadi persoalan, yang jadi pembahasan, dia tidak bisa tidak gitu. Misalnya di tempat kerjanya, kalau kau misalnya tidak mau melakukan ini, tidak mau makan, saya keluarkan dari pekerjaan. Padahal dia sangat butuh pekerjaan itu, misalnya karena
keluar kondisi keluarganya. Maka inilah yang disebut dengan keterpaksaan. Nah, selanjutnya saya berkata, jika Allah mengangkat hukum kekufuran dari orang yang dipaksa untuk melakukannya, ya, jika Allah mengangkat hukum kekafiran, artinya orang ini tidak kafir, ya, maka perbuatan lain yang lebih rendah daripada itu tentu lebih utama untuk ditolerir dan dimaafkan. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Majah dan Baihaqi serta dihasankan oleh Imam Nawawi, Rasulullah telah bersabda, Innallaha tajawaza an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Ya, sesungguhnya Allah mentolerir atau memaafkan umatku dari kesalahan yang tidak disengaja, 1, kelupaan, 2, dan apa-apa yang ia dipaksa untuk mengerjakannya, itu 3 alasan yang akan Allah maafkan apabila terjadi pada diri seorang muslim, yaitu tidak sengaja, yang kedua lupa, yang ketiga dipaksa. Ya, maka kata Syekh Utsaimin, jika ada laki-laki yang memaksa istrinya yang sedang berpuasa untuk melakukan jima, ya, istri dipaksa nih, ya, dan istri itu tahu karakter suami, ya, kalau tidak diikuti kemauannya, ya, maka puasa istri itu tetap sah. Artinya dia tidak wajib qadha. Ya, tidak wajib qadha. Karena sungguh kata Syekh Utsaimin, tidak halal bagi suami untuk memaksa istrinya melakukan jima ketika sang istri sedang berpuasa Ramadan. Nah, tidak boleh. Ya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, inilah salah satu alasannya mengapa, ya, ketika terjadi jima yang muncul sebagaimana dalil yang telah lalu, ya, pada diri seorang sahabat, ya, Umar, yang bertanya kepada Rasulullah bahwa saya berzina dengan istri, hukum itu hanya Nabi berikan kepada sang suami, gitu loh, ya. Rasulullah tidak mengatakan kalian berdua, tidak, hanya berlaku dan diberikan tanggung jawab hukum itu kepada sang suami. Ya, apakah engkau mempunyai budak? Tidak ya Rasulullah. Sanggupkah kau berpuasa 2 bulan? Tidak ya Rasulullah. Kalau begitu beri makan 60 orang. Hanya kepada sang laki-laki diberikan. Karena ketika suami melakukan jima di bulan Ramadan, lalu sang istri ini akhirnya terpaksa mengikuti kemauan suami, ya, maka si istri ini masuk di dalam pembahasan ini. Dia mengerjakan perbuatan tersebut, membatalkan puasanya karena terpaksa. Ya. Dan dia tahu resikonya. Kalau dia tidak melayani keinginan sang suami, ya, meskipun tentu ada di antara sahabat kauja, ya, yang wanita yang berprofesi sebagai seorang istri yang mungkin juga punya ketegasan, ya. Kamu ini seorang lagi puasa mau ngajak jima, misalnya, ya kan, misalnya begitu. Lalu dia pergi, tapi dia pikirkan, ya. Kalau orang-orang seperti yang tegas bisa menolak, ya nggak ada masalah. Ini yang jadi pembahasan kita adalah istri yang memikirkan banyak aspek terhadap psikologi sang suami yang meminta untuk dilayani ketika dia sedang berpuasa. Ya, nah, ya. Selanjutnya, sekiranya ada debu atau zat-zat lain yang masuk ke dalam kerongkongan tanpa sepengetahuan orang yang berpuasa, maka puasanya tetap sah, ya, dan tidak wajib qadha, ya kan? Tidak wajib qadha. Demikian juga untuk air yang tertelan ketika berkumur dan istinsya, ya. Baik. Perhatikan teman-teman, berkumur dan istinsya ini, ya, berkumur ini kenapa dibolehkan? Karena tidak melalui tenggorokan. Tapi kalau masuk ke dalam tenggorokan sebagian tanpa kita sengaja, ya, maka itu tidak membatalkan. Ya, itu tidak membatalkan. Lalu celak dan obat mata juga tidak membatalkan puasa seseorang meskipun dia merasa ada sesuatu yang sampai ke tenggorokannya. Ya, obat mata, ya. Sebab keduanya bukanlah makanan dan minuman serta tidak semakna. Demikian pula halnya dengan obat telinga dan obat luka. Ya. Nah, teman-teman kauja yang tersayang, ya.
Syekh Utsaimin menukil ya perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang terdapat dalam risalah Haqiqatus Syiyam, ya, di mana Syekhul Islam berkata, kita tahu bahwa tidak terdapat dalil di dalam Alkitab dan Sunnah yang menunjukkan bahwa hal-hal ini membatalkan puasa. Oleh sebab itu kita yakin bahwa hal tersebut bukanlah pembatal puasa. Lalu beliau melanjutkan, sesungguhnya puasa merupakan bagian dari ajaran agama kaum muslimin. Nah, yang dimaksudkan oleh Syekh Utsaimin ini tadi seperti celak, ya kan, obat mata, kemudian obat telinga, ini tidak ada pembahasan di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Maka kita pun tidak berdalil tentang persoalan itu, bukan? Nah, karena kita sudah sepakat bahwa Ahlus Sunnah dan Salafus Salih itu selalu bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada logika dan pemikiran manusia semata tanpa dasar. Oleh karena itu, ketika tidak ada seorang pun dari kalangan ahli ilmu yang mengatakan atau menukil masalah ini dari Nabi, baik secara sahih, dhaif, musnad maupun mursal, maka yakinlah kita bahwa beliau memang tidak pernah menyebutkan perkara ini. Adapun hadis yang diriwayatkan dalam permasalahan celak, yakni Nabi memerintahkan bercelak ketika hendak tidur, tetapi beliau berkata, hendaklah orang yang berpuasa menjauhinya, maka ucapan ini adalah ternyata hadis dhaif yang bersumber dari riwayat Abu Daud dalam kitab Sunan beliau. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini selain beliau, dan Abu Daud berkomentar, Yahya bin Ma'in mengatakan kepadaku bahwa hadis ini mungkar. Siapa itu Yahya bin Ma'in? Yahya bin Ma'in ini adalah salah seorang gurunya Imam Abu Daud dan gurunya Imam Bukhari, ya, sahabat daripada Imam Ahmad bin Hambal, ya, sahabatnya Ahmad bin Hambal adalah Yahya bin Ma'in, dan keduanya adalah gurunya Imam Bukhari. Beliau berdua adalah guru Imam Bukhari. Baik, teman-teman kaujak yang tersayang, Syekhul Islam juga berkata, hukum-hukum yang perlu diketahui oleh umat pasti sudah dijelaskan oleh Nabi, baik melalui penjelasan umum, dan pasti akan dinukil pula oleh para sahabatnya. Jika ini tidak dijumpai, maka yakinlah bahwa perkara tersebut bukan bagian dari syariat Islam. Nah, kawan-kawan tersayang, ya, adapun perkara lain yang tidak membatalkan puasa juga adalah bersiwak atau sikat gigi. Bahkan hal itu disunnahkan, baik dikerjakan pada siang ataupun sore hari. Dan hal ini tidak ada perbedaan antara orang yang berpuasa atau orang yang berbuka, sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah. Al-Jamaah ini maksudnya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, dan seterusnya. Ya, kata Nabi, "Lau an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli shalah." Seandainya tidak memberatkan umatku, pasti aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Nah, hadis ini sifatnya umum, mencakup orang yang berpuasa atau tidak berpuasa dalam setiap waktu. Ya. Dan Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, ya, berkata, tidak terhitung jumlahnya aku melihat Nabi bersiwak ketika sedang berpuasa. Maksudnya Nabi sering sekali bersiwak. Ya, sering sekali bersiwak. Dan hadis ini dari Amr bin Rabi'ah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Ya, maka dari itu tidak selayaknya bagi orang yang berpuasa membersihkan giginya dengan odol atau pasta gigi karena ia mempunyai pengaruh yang kuat dan dikhawatirkan akan masuk ke dalam kerongkongan bersama air ludah. Lagi pula posisinya sudah cukup tergantikan dengan siwak. Jadi siwak ini, bagi sebagian teman yang belum tahu ya, siwak itu sejenis kayu, teman-teman. Ya, kayak batang kayu tapi kecil, seukuran jari kelingking kita, ya, bahkan mungkin lebih kecil lagi, setengah dari jari kelingking kita. Batang kayu itu, itulah yang biasa digunakan oleh baginda Nabi untuk menggosok gigi beliau. Setelah ujungnya dilembutkan, ya, dilembutkan ujungnya, ya, terserah mau dilembutkan dengan cara digigit, dikunyah-kunyah, ya, di luar bulan Ramadan tentunya, ya, atau dipotong-potong, bahkan ditumbuk-tumbuk juga bisa untuk menghaluskan ujung-ujungnya, ya, ujung daripada kayu siwak ini. Nah, ya, berikutnya,
Ya, saya membawa pembahasan ini pada ujung pembahasan dengan kalimat orang yang berpuasa juga boleh melakukan berbagai cara untuk meredakan panasnya cuaca dan dahaga, seperti mendinginkan badan dengan air dan semisalnya. Ya, kalau dia tidak tahan mungkin karena gerah atau karena ya terlalu berat dia rasa suasana panas itu, dia masuk di kamar mandi berendam di bathtub misalnya, itu boleh. Asal jangan berendam sambil minum, teman-teman, kan? Baik, diriwayatkan oleh Imam Malik dan Abu Daud dari sebagian sahabat Nabi, mereka berkata, aku melihat Nabi ketika berada di Al-Arj. Ya, Al-Arj itu adalah nama suatu tempat. Beliau sedang mengalirkan air ke kepala beliau disebabkan dahaga atau cuaca panas. Jadi Nabi siram kepalanya. Ya. Dan Ibnu Umar pernah membasahi pakaian lalu mengenakannya ketika sedang berpuasa. Jadi sengaja air itu bajunya, gamisnya beliau itu dia rendam di air, kemudian tanpa diperas, basah-basah langsung dia pakai. Ya. Ini sahabat, ya, sahabat Abdullah bin Umar. Kemudian begitu juga Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dahulu mempunyai batu besar yang berlubang menyerupai kawah. Jika sedang berpuasa dan merasa kegerahan, beliau masuk ke dalam batu tadi. Ya, dan sepertinya batu tersebut sebelumnya telah diisi oleh air. Nah, ya. Yang terakhir, Al-Hasan berkata, tidak mengapa bagi orang yang berpuasa untuk berkumur-kumur dan mendinginkan badan. Nah, atsar ini, ya, atsar itu artinya perkataan sahabat, disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya secara mu'allaq. Nah, saudara-saudara kauja yang tersayang, akhirnya Syekh Utsaimin menutup pembahasan dengan kalimat, saudara-saudaraku, jadilah kalian orang-orang yang paham dengan agama Allah, agar kalian dapat beribadah kepadanya di atas ilmu. Sungguh, tidaklah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Ingatlah, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka dia akan menjadikan orang tersebut paham terhadap agama. Artinya berilmu, ya. Nah, teman-teman kauja yang dirahmati oleh Allah, inilah penutup pembahasan daripada Syekh Utsaimin, yakni beliau mengutip intisari hadis Nabi, ya, yang berbunyi mayuridillahu bihil khaira, ya, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan buat dia faqih, pandai dalam perkara agama. Nah, teman-teman kauja yang tersayang, akhirnya selesai pembahasan kita mengenai hal-hal atau syarat-syarat pembatal puasa itu, membatalkan, dan apa saja yang membuatnya menjadi tidak batal. Nah, insyaallah ta'ala pada majelis berikutnya, yaitu majelis bab yang ke-16, ya, ini yang sekarang yang ke-15, bab yang ke-16 yang akan datang, kita akan memasuki pembahasan mengenai zakat, ya, karena zakat juga dikeluarkan, bukan? Ya, ada zakat fitrah di dalam bulan Ramadan, maka ini pun akan dibahas pada pertemuan kita yang akan datang. Semoga Allah memudahkan dan menjadikan niat baik ini sebagai ibadah dan amal saleh bagi kita, yang insya Allah menjadi amal jariah bagi kita semua untuk menyebar luaskan ilmu kebaikan ini kepada saudara kita, famili kita, sahabat kita, kerabat kita, dan semua orang-orang yang kita sayangi. Nah, teman-teman kauja yang tersayang, sebagaimana biasa kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis dan kalimatul hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.